Bab 3271, wow, cantik sekali. Nama, sistem pemakan super penulis. Plus mematikan mengatur ulang. Hu Qing sudah pergi, mengambil semua staf dan sumber daya dari seluruh paviliun Qingjiang, termasuk Hu dan Ichiro, mereka semua adalah si jenius rubah. Sejak Ye Xuan muncul, dia telah dianggap sebagai penyanyi. Saya mendengar bahwa Tuan Muda Rubah dan Pangeran Xuan sebenarnya adalah teman dekat. Jika pada waktu yang biasa, seluruh orang paviliun Qingjiang pergi ke tempat kosong, takut itu akan menarik banyak perhatian rahasia, dengan peninjauan yang mencurigakan dan penyelidikan menyeluruh. Tetapi sekarang kekacauan sepanjang hari secara bertahap muncul. Kekuatan bintang yang tak terhitung jumlahnya dan orang-orang kekaisaran telah melarikan diri, dan semua orang di paviliun Qingjiang telah keluar dari jalan mereka. Tidak ada yang akan berpikir banyak. Masalah ini sebenarnya adalah dua hal untuk Ye Xuan. Di satu sisi, dia menggunakan nama rubah yang lebih muda, dan pikirannya agak dibuntuti, tetapi sekarang telah diselesaikan. Di sisi lain, Hu Qing membawa timnya ke Arc de Triomphe, yang juga sangat bermanfaat bagi pembangunan dan pengembangan Arc de Triomphe di masa depan. Meskipun ada berbagai macam bakat di ujung sana, ada kerutan dan nyamuk di yang kuat, dan ada korps Napoli di ketentaraan. Dalam hal konstruksi dan pengembangan, ada lebih dari 1000 yang disebut wadah pemikir kemenangan yang disebut Ye Xuan sebagai hama. Hanya bakat-bakat terbaik yang dapat meyakinkannya dalam aspek bisnis ini, yang tahu bahwa ladang bintang kematian tempat Arc de Triomphe berada tidak hanya luas, tetapi juga memiliki bintang yang tak terhitung jumlahnya. Meskipun semuanya adalah bintang mati, berbagai sumber daya mineral masih sangat kaya. Namun, dibandingkan dengan lingkungan bintang kematian yang keras, bagi pasukan lain, tambang ini perlu berada di tempat itu untuk waktu yang lama, dan kerugiannya lebih besar daripada keuntungannya, jadi tidak ada yang akan mengingatnya. Namun, pasukan kemenangan ditempatkan di sana. Setiap hari, endapan mineral ini akan digali, dimurnikan menjadi konsentrat, dan diperdagangkan dengan dunia luar. Ini adalah sumber daya berkelanjutan jangka panjang yang dapat dipertukarkan dari dunia luar untuk budidaya sejumlah besar elit militer. Dan berbagai cadangan legiun lainnya. Jadi itu sangat penting. Hu Qing pergi ke kota kemenangan untuk mengambil alih bagian utama, dan Ye Xuan benar-benar merasa lega. Setelah menyelesaikan insiden ini, dia awalnya ingin segera pergi. Tianxing telah menjadi tanah yang benar dan salah. Dia tidak ingin tinggal di sini dan terinfeksi oleh racun abadi. Kalau tidak, dia takut untuk melemparkan dirinya ke Senong Ding untuk memurnikannya. Sekali lagi, racun dalam tubuh dapat dihilangkan. Itu hanyalah dosa, pikirkanlah. Tepat saat Ye Xuan ingin pergi, Xuan Yuan Zijing, Duan Mu Xiaocha, dan Zhao Qianru datang bersama-sama dan menghalangi pintu. Ketika Ye Xuan keluar dari rumah sakit, ketiga pelacur itu menyerbunya. Tertawa, apa ngengat itu? Ye Xuan segera menjadi waspada, dan gadis ini memiliki sepotong itu bersama-sama, sama sekali bukan hal yang baik. Long Xuan, apa maksudmu? Melihat saudara perempuan kita begitu tidak berhasil. Ada satu lagi yang kalah, kamu belum pernah melihatmu seperti ini kepada calon istrimu. Bermain adalah bermain, Ziyan, mata seperti apa yang dulu kamu miliki. Sebenarnya, kamu sedang mengawasinya. Oh, kalian berdua gadis yang sudah mati, jelas-jelas memprotesnya, bagaimana bisa aku? Melihat pertahanan Ye Xuan yang seperti anti pencuri terhadap mereka, ketiga pelacur itu tidak segera melakukannya, dan mereka memprotes satu demi satu. Mereka dapat menggantung 2 pon daging dengan mulut kecil, dan 3 wanita cantik yang menetes pada saat yang sama menunggu di luar pintu. Jangan terlalu gembira, pria ini berwajah hitam. Benar-benar bukan siapa-siapa, terutama Xuan Yuan Ziyan, pistol pembohong yang tidak bersalah. Suasana hatinya saat ini benar-benar berantakan ditiup angin. Seluruh orang itu tidak baik, wajah malu-malu memerah, dan berbalik dan melarikan diri. Ye Xuan Yuan, biarkan jalan keluar untuk meminta ketiga nenek itu masuk ke pintu. Ketika mereka bertanya, mereka tahu bahwa mereka sudah memikirkan mineral kedua yang digunakan dalam proses pemurnian, dan mereka semua mengumpulkannya, jadi cepatlah dan tinggalkan langit. Saya mengirimkannya ke Ye Xuan. Untuk harta karun masa depan, ketiga tipu muslihat itu selalu dihafal. Ini benar-benar normal, wanita hampir semuanya seperti ini. Ketika mereka memikirkan pakaian yang indah, mereka akan segera mendapatkannya. Itu jelas bukan teh, dan mata yang bersemangat seperti darah ayam dari
Sudah waktunya untuk ini, dan Star Wars akan berada dalam keadaan ledakan racun yang tidak bisa dipecahkan setiap saat. Mereka hanyalah orang-orang biasa. Mereka juga mengingat harta karun itu, dan Ye Xuan berpakaian lengkap. Segera, ketiganya mengeluarkan kotak ruang angkasa, yang berisi mineral langka, dan Ye Xuan tampak sedikit panas, dan itu benar-benar wanita besar di gerbang teratas dinasti. Jika benda ini dibuang, itu benar-benar diperlukan untuk menarik orang, tetapi mereka mudah untuk mendapatkan tangan mereka. 3 kotak ruang angkasa dengan cepat diambil oleh Ye Xuan dan dikirim ke dunia abadi. Hanya ingin mengatakan sesuatu, tetapi Duan Mu Xiaocha tertegun dan bersemangat, "Idol, keluarkan harta kita dengan cepat. Mari kita nikmati." Meskipun ini baru pertama kali menyelesaikan pemurnian dan pemurnian, baju besi fusi yang kita pilih terakhir kali semuanya sangat menakjubkan. Setelah mencium harta karun yang awalnya kurang dalam hal ini, itu pasti biarkan itu menjadi indah. Apa? Ye Xuan tercengang, dan ini dipahami. Ketiga tipe muslihat datang untuk mengirim materi di satu sisi, tetapi tujuan utamanya adalah untuk datang dan melihat harta karun setelah mereka menyelesaikan peleburan. Bagaimanapun, sudah beberapa hari sejak bagian belakang rahasia Raja Obat Bius. Sebelum Ye Xuan mengatakan bahwa pertama kali peleburan tidak akan memakan waktu lama, dan semakin lama dibutuhkan, semakin lama pula waktu yang dibutuhkan. Dalam beberapa hari terakhir, dia tidak melakukan apa-apa, dan sebagian besar cangkul adalah ketika dia menutup pintunya untuk memurnikan harta karunnya. Pada saat ini, tidak cukup untuk mengatakan bahwa itu belum dapat memurnikannya. Orang-orang begitu khawatir sehingga tidak berlebihan untuk mengingatnya siang dan malam. Jika mereka memberitahu mereka bahwa mereka tidak melakukan apa-apa, mereka takut akan krisis kepercayaan. Jika Anda membiarkan mereka berjongkok di hati dan ekor, mengikuti Ye Xuan, atau menyesuaikan derajat siang dan malam, maka itu benar-benar selesai. Ketika saya memikirkannya, Ye Xuan menggigil dan menggigil. Kemudian, setelah mengamati ketiga tipe muslihat itu, dia berbalik dan pergi ke ruang dalam. Tunggu dulu, masih ada sedikit penyelesaian akhir. Cepat ambil, duduk saja di luar dan tunggu. Suara itu sudah turun dan pria itu sudah masuk ke ruang dalam. Ye Xuan mengangkat tangannya dan menyeka keringat dingin dari dahinya. Bahkan ketika 3 harta karun dan harta karun luar biasa yang digunakan untuk fusi dikeluarkan, 1 tulang dilemparkan ke sistem yang melahap, dan pada saat yang sama, beberapa dari mereka diambil dari dunia abadi. Sumber bintang energi dilemparkan ke sistem fagositosis. Dia menyiapkan 3 bagian untuk digabungkan bersama. Bagaimanapun, ini adalah pertama kalinya. Tidak butuh banyak waktu untuk bekerja bersama. Bagaimanapun, kultivasinya meningkat terlalu banyak, dan itu tidak sebanding pada awalnya. Setelah melakukan semua pekerjaan persiapan, Ye Xuan bahkan memberi sistem perintah fusi langsung, dan kemudian dia menunggu di ruang dalam. Menurut perkiraannya, 3 harta karun akan diluncurkan untuk pertama kalinya pada saat yang sama, dan diperkirakan akan diperbaiki dalam waktu sekitar 2 jam. Untungnya, dalam proses ini, Xuan Yuanxian dan ketiga wanita itu tidak ikut campur, mungkin tahu bahwa pemurni itu adalah pekerjaan yang teliti, tidak dapat terganggu, jika tidak harta karun akan hancur, dan mereka menangis. Setelah 2 jam, sistem di otak berbunyi, Ye Xuan merasa lega, dan ketiga harta karun dikumpulkan, dan mereka keluar dari ruang dalam, dan 3 keping kecemerlangan gelombang yang cemerlang disusun dalam satu baris. Kekosongan di depanku mengambang. Wow, indah sekali. Aku mencintaimu sampai mati. Bajingan besar, kamu sangat tampan hari ini. Ketiga gimik itu awalnya memiliki beberapa armor. Yang paling kokoh dan praktis canggung dan jelek. Yang paling indah dan flamboyan, tetapi juga mencolok, tidak terlalu berguna dalam pertempuran sebenarnya, meskipun ada beberapa armor, keduanya seimbang. Karena pada saat yang sama kita harus memperhitungkan 2 aspek yang berbeda ini, jadi itu adalah yang moderat, cantik itu cantik, tetapi tidak memukau, solid itu solid, tetapi masih tidak memuaskan. Bagi para aktris kecantikan yang mencintai kecantikan, memiliki armor yang kokoh, praktis, dan cantik hampir menjadi sakit hati selamanya, dan sedikit orang yang mendapatkan apa yang mereka inginkan. Tetapi sekarang, armor 3 wanita yang ditampilkan di depan mata mereka, jelas milik peralatan fantasi ini. Bintang-bintang di mata ketiga gimik itu keluar, dan armor di depan mereka masih bisa melihat bayangan dari 2 harta campuran berbeda yang mereka berikan sebelumnya. Kekurangannya ditinggalkan dan kelebihannya dipertahankan.
dikombinasikan dengan sempurna bersama. Baru fusi pertama ini, ketiga gimmicknya sudah luar biasa, meskipun skalanya tidak berubah. Armor utama yang mereka sediakan sebelumnya adalah level legendaris bintang-bintang, dan masih sama, tetapi kualitasnya, terutama bentuknya, sudah lama terlahir kembali. Dan ada dunia yang berbeda. Ya Tuhan, sungguh menakjubkan, bukankah ini mimpi? Orang jahat besar, hal sebelumnya sudah dihapuskan, wanita ini tidak marah, tetapi bau selanjutnya tidak boleh ceroboh. Idola adalah idola, andalkan saja alat pemurnian ajaib ini. Bahkan jika itu bukan seorang pangeran, ia ditakdirkan untuk berteriak di alam semesta. Bahkan para ahli pemurnian itu pun takut akan hal itu. Di mata bintang-bintang, ketiga kalajengking itu menyukai baju besi baru mereka, dan mereka tidak dipuji. Mereka hampir membawa Yesuan ke surga. Kemudian, mereka masing-masing mengorbankan baju besi harta karun dan melengkapinya ke tubuh. Temperamen seluruh orang itu berbeda, dan Yesuan tidak dapat dilihat. Setelah melemparkan beberapa saat, ketiga tipu muslihat itu dengan enggan dilepaskan, dan wajah yang memerah itu masih akan diserahkan kepada Yesuan dengan baju besi mereka dari setiap suhu tubuh, dan kemudian mereka akan terjerat dalam pikirannya setelah fusi kedua. Bentuk dan perubahan baju besi pertempuran, dan penggilingan makanan, hanya butuh 3 langkah untuk pergi. Pada malam inilah ledakan besar kedua dari racun mayat hidup terulang. Raungan, hei, hei, pada tengah malam, jeritan mengerikan dari jeritan mengerikan tiba-tiba datang dari 3 gerbang teratas bintang Tianxing, 2 domba jantan, dan rumah Yuan dan Huangfu di tempat sewa sementara bintang Tianxing. Kemudian, puluhan ratusan zombie kosmik bergegas keluar dari tempat di mana keempat katup gerbang berada, dan mereka bubar dalam sekejap, menuju ke arah yang berbeda dari Kaisar Surgawi. Zombie kosmik ini awalnya adalah pembangkit tenaga listrik bertabur bintang dari keempat gerbang. Mungkin karena waktu ini mereka menghubungi perpanjangan angin dan Gong Yangzi, Yuan Zuo dan Huangfu Zuo, dan mereka semua terinfeksi. Yang lebih aneh lagi adalah mereka telah membuat janji sedini mungkin. Malam ini, pada saat yang sama, mereka telah meracuni rambut mereka, kehilangan vitalitas mereka, menghilangkan kesadaran diri mereka, dan menghancurkan zombie alam semesta. Jika tidak ada hal yang berminyak dalam hal ini, saya khawatir tidak ada yang akan mempercayainya. Tetapi masalahnya ada di mana itu, tetapi tidak ada yang mengetahuinya. Kekaisaran Tianxi merespons untuk pertama kalinya. Sejumlah besar kaisar dikirim ke tentara. Dalam sekejap mata, ada banyak pesawat ulang-alik yang bolak-balik di atas kota luar kaisar, dan pencarian dan perburuan dilakukan. Sebagai salah satu dari 3 kekaisaran, kota Tiancheng telah dilarang, tetapi setelah racun yang tidak dapat dipecahkan pertama kali pecah pada saat terakhir, larangan ini tidak akan lagi diabaikan. Pada saat ini, selain mesin antar jemput kecil, para pengawal kekaisaran dari tentara kekaisaran bahkan membuka kapal perang berbintang Kapten Dekade, dan kadang-kadang meledakkan kolom cahaya energi dan memburu zombie kosmik kota kekaisaran. Di bawah situasi yang kacau, beberapa bintang di ibu kota kekaisaran tidak lagi teliti, dan mereka telah mengorbankan kapal perang pribadi kecil mereka sendiri. Changji melarikan diri dari tanah ajaib. Adapun kota bagian dalam Kaisar Surga, kap pertahanan energi telah dibuka, yang secara efektif dapat mengisolasi virus agar tidak menyebar ke dalamnya. Pada saat yang sama, ada sejumlah besar kaisar yang menjaga pasukan dan menjaga jalan utama. Setiap kali ada zombie kosmik yang berpikiran terbuka mendekat, itu akan jauh dibunuh. Malam ini, seluruh panglima perang surgawi benar-benar kacau. Kekaisaran surgawi, kaisar akan mencurahkan. Pada saat yang sama, ada lebih dari 100 zombie kosmik, dan mereka semua adalah bintang yang kuat. Kultivasi asli mereka tidak lemah. Setelah rambut beracun menjadi zombie kosmik, sel-sel daging dan darah dalam tubuh bermutasi, dan kekuatannya tiba-tiba meningkat. Berburu sangat sulit untuk dibunuh. Bahkan jika berhasil diburu, dalam prosesnya, lebih banyak orang di Kaisar terinfeksi, dan percikan darah zombie kosmik tidak dapat disiapkan dalam situasi yang kacau, sehingga hanya ada 100 alam semesta. Zombie sebenarnya membunuh lebih banyak dan lebih banyak, dan pada akhirnya, mereka secara bertahap membentuk tren aslinya. Sebelum fajar menyingsing, para zombie di kota kekaisaran telah bergerombol menjadi beberapa bagian. Meskipun sebagian besar dari mereka adalah orang-orang biasa di Kaisar, bukan bintang-bintang yang kuat, bahkan orang-orang biasa, setelah menjadi zombie kosmik, telah berubah karena kekuatannya juga mengejutkan.
Terlebih lagi, ada juga sejumlah kecil kekuatan bertabur bintang. Mereka telah menjadi kepala zombie alam semesta, seringkali mengintai di antara para zombie, dan sulit untuk diburu. Saat fajar menyingsing, zombie kota kekaisaran telah mencapai ratusan ribu. Pada titik ini, pejabat kekaisaran Tianxi akhirnya menyadari bahwa situasinya telah berlalu, situasinya tidak dapat lagi dibalik, dan keluarga kerajaan dalam kota dan para petinggi kekaisaran yang dilindungi oleh penutup pertahanan energi dievakuasi, dan tidak hanya dievakuasi dari Tianxi Huang, tetapi juga menarik diri dari bintang pertempuran. Karena beberapa zombie kosmik telah menerobos kota, bintang ini akan menyebar ke kota-kota lain di daratan, dan tidak akan ada lagi tanah yang terpelihara. Kekaisaran teratas. Kekaisaran telah mulai menarik diri. Bintang-bintang kuat dari kota luar dan orang-orang kekaisaran secara alami tidak dapat memiliki harapan apapun. Siapapun yang memiliki kemampuan untuk pergi, semuanya berangkat di alam semesta pertama, menaiki kapal perang, dan lepas landas. Tidak hanya gerbang dan pasukan lain yang datang dari pertemuan Wang Jun ini semuanya bergegas pergi, bahkan gerbang tingkat atas kekaisaran Tianxi, domba jantan dan keluarga lainnya. Termasuk Xuan Yuan Zijing dan Duanmu Xiaocha, Zhao Qianru, 3 tipu muslihat, dan akhirnya pergi. Ye Xuan berdiri di halaman kecil Yi Guan, menatap langit, menyaksikan kapal perang dari berbagai gerbang terangkat, dan sebuah batu di hatiku juga jatuh. Tanah. Ye Xuan sudah pergi, tetapi belum dipindahkan karena dia sementara berubah pikiran. Untuk saat ini, dia tidak bermaksud meninggalkan bintang Tianxing. Mengenai alasannya, bahkan Ye Xuan sekarang merasa agak licik. Alasan mengapa dia tinggal adalah untuk para zombie kosmik ini, tepatnya, untuk Raja Zombie berkepala 4. Pada saat racun mayat hidup kedua meletus di tengah malam, pikiran Ye Xuan membunyikan perintah sistem yang familiar tepat waktu, dan ia menjadi orang pertama yang memahami keberadaan wabah racun aneh ini. Dan tanpa ragu, mengubah niat untuk pergi di awal racun tak terhentikan kedua Star Wars, perintah sistem terdengar sangat keras, mengingatkan Ye Xuan untuk menemukan Raja Zombie yang berhasil menyelesaikan varian hidup, dan bertanya apakah Ye Xuan akan segera memburu. Tiba-tiba mendengar gelar Raja Zombie, Ye Xuan terkejut, karena suara perintah sistem sangat jelas, dan semuanya menyebutkan nama keluarga, dan 4 Raja Zombie yang berhasil menyelesaikan varian hidup adalah perpanjangan dari Angin dan Gong Yangzi, Yu Wenzuo, Huang Fu 4. Alasan mengapa sistem bertanya kepada Ye Xuan apakah akan segera memburunya adalah karena tubuh zombie yang berhasil menyelesaikan varian hidup memadatkan mayat, yang merupakan jenis temperamen yang dapat ditemui tetapi tidak dituntut. Jen, menggembar-gemborkan Lin Feng dan Gong Yangzi, Yu Wenzuo, dan Huang Fu awalnya adalah bintang yang kuat di lubang hitam, dan mereka tidak terdegradasi ketika mereka terinfeksi keabadian. Mereka berbeda dari ikan panjang. Oleh karena itu, mereka memiliki kesempatan untuk berevolusi menjadi Raja Zombie. Meskipun dalam 2 krisis zombie kosmik yang terjadi pada hari-hari sebelum dan sesudah pertempuran bintang, selain sejumlah besar orang biasa yang terinfeksi di Kaisar Perang Surgawi, kekuatan bertabur bintang yang malang juga ada di mana-mana. Beberapa dari mereka bahkan dibudidayakan sebagai alam dan tingkat kehidupan masih jauh di atas 4 orang, tetapi asal-usul dan bahkan keberadaan surga. Meski begitu, keberhasilan penyelesaian variasi fisik, dan dengan demikian berevolusi menjadi Raja Zombie, masih hanya perpanjangan dari 4 orang. Karena mereka terinfeksi dengan keabadian yang paling primitif, dan racun abadi dari orang-orang biasa dan beberapa kekuatan bertabur bintang di Kaisar Surgawi berasal dari ikan panjang dan ekstensi. Lin Feng dan yang lainnya jelas tidak berada pada level yang sama. Di antara kelimanya, kecuali ikan panjang, Xiao Tian telah difoto sebagai kabut darah, benar-benar membara, dan ekstensi Angin dan Gong Yangzi, Yu Wenzuo dan Huang Fu semuanya adalah pengecualian. Setelah keabadian racun, invasi penuh dewa dan dagingnya. Saat ini, mereka bukan lagi manusia normal. Setiap sel di dalam dan di luar tubuh telah mengalami transformasi dan memulai jalur evolusi yang lain. Sejak saat itu, mereka tidak perlu lagi mengolah pengetahuan mereka, karena para dewa telah bermutasi, dan mereka telah menjadi mayat di dalam tubuh. Mayat ini adalah keberadaan Raja Zombie, tetapi itu adalah dewa dari keempat. Orang itu diperbaiki sebagai produk setelah dimutasi oleh racun abadi. Menurut sistem fagositosis, mayat semacam ini memiliki efek yang tak tertandingi pada tubuh bintang yang akan memperbaiki tubuh. Tentu saja, alih-alih fagositosis, itu adalah obat,
dan cukup menambahkan sedikit larutan kultur gen yang diperlukan untuk pemurnian berikutnya. Jika Anda melihatnya dari sudut lain, Anda dapat menganggapnya sebagai bahan konsumsi daging dan darah yang dapat diambil dari tubuh binatang buas. Faktanya, perpanjangan dari keempat orang itu bukanlah manusia, dan bahkan berbagai jenis binatang berbintang di kehampaan alam semesta lebih rendah. Bahkan jika itu hanya untuk tujuan mengambil mayat dan membunuh, Yesuan tidak memiliki hambatan psikologis, dan hak untuk membunuh ayam dan anjing. Sayangnya, jelas tidak mudah untuk berhasil membunuh keempat raja zombie ini. Itu adalah sistem yang melahap, dan itu hanya menangkap napas mereka pada saat pertama. Kemudian menghilang, dan tidak ada jejak untuk diikuti. Itu jelas merupakan atmosfer tersembunyi. Itu disembunyikan di tim zombie yang kacau. Ini menunjukkan bahwa kesadaran mereka belum hilang. Meskipun mereka telah memulai jalur evolusi yang berbeda, setidaknya tidak seperti zombie kosmik tingkat rendah yang terbentuk oleh infeksi orang-orang kaisar, dia telah kehilangan dirinya sendiri. Yesuan sangat skeptis bahwa keempat orang ini bahkan telah mempertahankan ingatan dan kebijaksanaan mereka sebelum mutasi. Ini bukan lubang di angin. Kerusuhan zombie malam ini terlalu tiba-tiba, dan meletus dari 4 arah berbeda dari kota luar perang surgawi. Tampaknya menjadi sebuah janji, memberi orang rasa organisasi yang ketat dan perencanaan yang cermat. Dan di balik layar merencanakan semua ini, selain perpanjangan angin dan Gong Yangzi, siapa lagi? Racun abadi awalnya mengerikan. Keempat orang itu mengambil jalur evolusi yang sama sekali berbeda dengan racun aneh ini, dan bahkan ingatan dan kebijaksanaan asli sepenuhnya dipertahankan. Indeks bahayanya besar, besarnya garis naik, dan hati Yesuan melahirkan kewaspadaan sejak awal. Dia memiliki rasa krisis yang kuat. Memanfaatkan fakta bahwa keempat orang ini baru saja menyelesaikan variabilitas, ketinggian pertumbuhan mereka masih sangat terbatas, dan mereka harus dibunuh sesegera mungkin, jika tidak, itu akan menjadi masalah besar di masa mendatang. Inilah salah satu alasan mengapa Yesuan memutuskan untuk mengambil risiko tinggal di bintang Tianxing dan menunda evakuasi. Dia dan Tua Feng Linfeng dan Gong Yangzi memiliki keluhan yang mendalam, dan tidak mungkin untuk duduk dan menonton mereka dengan cepat dan kuat. Kultivasi keempat orang ini telah mencapai lubang hitam dan kesempurnaan agung 9 langkah. Ketika aku keluar dari lingkungan rahasia Raja Obat Bius, aku menggunakan mutasi racun mayat hidup untuk menerobos kemacetan dan memasuki titik asli. Sekarang setelah beberapa hari, setelah berhasil menyelesaikan variasi fisik, kekuatannya pasti telah meningkat pesat. Petik 2. Sangat mungkin itu tidak terlalu jauh dari dimensi ke-10 dunia. Dalam tenggelamnya, Yesuan berbisik, sedikit memutar alisnya, pikirannya melayang, dan segera ada keputusan, keempat orang itu semuanya diperbaiki di titik asli, tetapi aku belum menghancurkan kaca dan noda darah semuanya ada di udara, dan mereka mungkin tidak dapat melawan satupun. Petik 2. Selain itu, racun abadi itu mengerikan, tetapi glasir kaca benar-benar tertutup. Pintu mes sebelumnya telah menghilang. Hanya setelah disempurnakan dapat dilengkapi tanpa celah. Itu harus dapat racun serangga untuk menghindari infeksi dalam pertempuran. Memikirkan hal ini, Yesuan dalam rasa perang yang tajam. Secara tegas, pertempuran ini sebenarnya terjadi setelah dia memasuki lingkungan berbintang. Dalam arti sebenarnya, dia mengandalkan kultivasi dan kekuatannya sendiri untuk bertarung melintasi alam yang besar. Ada harapan yang tidak dapat dijelaskan di dalam hatinya. Pedang darah iblis. Di dalam hati yang sedang pasang surut, Yesuan menjabat tangannya, dan tubuhnya langsung mengeluarkan tenda hitam, dan angin bertiup kencang, dan matanya berubah menjadi seluruh tubuh hitam dan cerah, garis-garis darah halus tertutup, dan bentuknya bahkan lebih arogan. Pedang, itu adalah prajurit yang berada di posisi langit berbintang hingga tingkat harta karun. Pedang ini telah ditempa oleh Yesuan 6 kali sebelum dan sesudah, dan telah menghabiskan banyak sumber daya dan energi, tetapi tidak pernah benar-benar menemaninya ke medan perang pedang darah. Hari ini, pertempuran ini, Yesuan memutuskan untuk menggunakan darah variasi Raja Zombie. Itu dimulai, meskipun pisau dan roh masih dalam tidur nyenyak, bila ini memiliki efek menjilati mangsa untuk memperbaiki darah sebelum tempar ke-6, dan sekarang terintegrasi ke dalam bila iblis, mungkin dalam hal ini. Kekuatannya lebih kuat, yang disebut serangan racun. Yesuan percaya bahwa bahkan zombie kosmik yang bermutasi oleh racun abadi, wajah iblis harus memiliki akhir yang sama, bahkan jika itu adalah variasi darah yang sangat beracun, bila ini juga tidak salah. Saat dewa bersiul keluar,
melayang di atas kepalanya, pikiran Ye Xuan akan segera hancur dari glasir yang mengkilap, dan sosok itu akan menyelinap ke dalamnya, melangkah keluar dari kompleks dan berjalan lurus. Di pasukan zombie kosmik yang mengaum kemampuan eksplorasi tajam dari sistem fagositosis memang sangat kuat. Sama seperti sistem yang mendorong Ye Xuan, perpanjangan angin dan Gong Yangzi, Yuan Zuo dan Huang Fu, semuanya telah berhasil melewati racun mayat hidup. Erosi dan asimilasi tubuh para dewa, dan dengan demikian berubah, berevolusi menjadi Raja Zombie. Kekuatan keempat orang itu juga meningkat tajam dengan perubahan ini, dan mereka telah memasuki ranah tingkat ke-9 dari ranah tingkat ke-9. Hanya satu terobosan, Anda sekali lagi dapat melintasi ranah besar dan menjadi yang terkuat di ranah ke-10. Kecepatan semacam ini benar-benar luar biasa. Ye Xuan lah yang telah terus-menerus bertemu sejak memasuki lingkungan berbintang. Hanya dapat diharapkan bahwa itu tidak akan sebanding. Tidak hanya itu, setelah transformasi selesai, keempat orang itu bahkan memperoleh latihan kultivasi jahat dari racun abadi di dalam tubuh, yang seharusnya berasal dari orang-orang kuno. Keempatnya telah menjadi Raja Zombie, dan para dewa terkondensasi menjadi mayat, dan latihan sebelumnya tidak dapat lagi dipraktikkan, bahkan senjata ajaib masa lalu. Reruntuhan yang tidak lengkap dan kekuatan magis ini telah memecahkan masalah dan sangat selaras dengan tubuh beracun mereka saat ini. Racun mayat hidup awalnya terdiri dari kebencian makhluk-makhluk yang kuat dan konyol dalam pertempuran tahun-tahun abadi sebelum tahun-tahun yang tak berujung. Itu dicampur dengan beberapa keterampilan kultivasi yang berasal dari orang-orang kuno, atau darah dari beberapa makhluk kuno. Itu normal. Tidak mungkin untuk meninggalkan merek kekuatan magis dan berlatih dalam kebencian dan racun semacam ini. Secara alami, tidak mungkin bagi atribut dan kekuatan itu untuk memihak pada yang kokoh, dan masih tidak lengkap. Meski begitu, atribut roh-roh jahat yang menyeramkan dan kekuatan supernatural ini semuanya berasal dari orang-orang kuno. Sumbernya adalah generasi pertama makhluk-makhluk kuno yang menakjubkan dan tersisa, dan kekuatan mereka tidak dapat diremehkan. Perpanjangan dari dialek tersebut adalah metode iblis kuno yang hancur, yang disebut iblis-iblis. Selain itu, ada semacam kekuatan magis yang tidak lengkap yang disebut nyala api magis. Saya tidak tahu hutan belantara mana yang ada. Setelah kekuatan magis ini diterapkan, ia dapat memadatkan kekuatan mayat beracun dan mengirimkan serangan seperti guntur, dan kekuatannya bisa mengerikan dan jahat. Bahkan dapat menyerap vitalitas lawan, darah dan kekuatan para dewa. Keberuntungan Gong Yangzi juga bagus. Meskipun warisannya juga tidak lengkap, itu disebut sihir gila setan hantu, tetapi Wei Neng cukup mengerikan. Keterampilan ini dilengkapi dengan semacam telapak tangan, yang disebut api penyucian, dan dapat mengangkat tangannya. Sungguh menakjubkan untuk menembak mayat atau bahkan mayat. Adapun Yuan Zuo dan Huang Fu, mereka masing-masing memperoleh kekuatan sihir liar yang jahat. Tentu saja, itu juga merupakan kekuatan yang rusak. Yang pertama adalah api mayat yang terpencil, sedangkan yang terakhir dibuat menjadi stasis darah dan kalajengking beracun. Mereka semua sangat yin terhadap hal-hal beracun. Begitu mereka tersebar dari tubuh, mereka dapat langsung mengembangkan sebagian besar kehidupan dan kepunahan. Zombie kosmik malam ini benar-benar eksplosif. Itu memang direncanakan dengan cermat oleh perpanjangan angin dan Gong Yangzi. Mereka telah berhasil menyelesaikan evolusi-evolusi sejak kemarin, dan perubahan metafisik telah menjadi abu-abu di dalam tubuh. Mayat dan, yang menjadi Raja Zombie, memiliki penindasan bawaan terhadap tingkat garis keturunan kosmos biasa lainnya. Yang lebih penting adalah bahwa ingatan dan kebijaksanaan asli mereka belum hilang, mereka telah sepenuhnya terpelihara, dan mereka menyadari bahwa mereka bukan lagi manusia. Bahkan jika anggota keluarga mereka tidak lagi dapat diterima, keempat orang itu akan berjuang. Setelah hati benar-benar berubah, tadi malam, keempat orang itu melewati mayat abu-abu di dalam tubuh, memancarkan gelombang biologis, mengendalikan semua orang yang terinfeksi di dekat area masing-masing, menenangkan mereka agar tidak goyang, dan melalui zombie kosmik yang berjongkok ini. Saya saling menghubungi dan akhirnya setuju untuk menembak pada waktu yang sama malam ini, dan untuk menangkap Kaisar Surgawi. Kedengarannya agak konyol, tetapi sebenarnya sangat mungkin. Setiap zombie adalah sumber racun. Bahkan jika dibombardir, racun mayat yang dipancarkan dalam tubuh dapat menciptakan lebih banyak jenis yang sama, seperti bola salju. Karena pangkalan semakin besar dan besar, jumlah korps zombie yang dikendalikan oleh keempatnya akan dengan tren geometris,
naik dengan cepat. Apa artinya menghancurkan seorang kaisar? Menggembar-gemborkan Lin Feng dan Gong Yangzi bahkan memiliki langkah-langkah terperinci. Setelah memenangkan Kaisar Surgawi, mereka akan memimpin pasukan zombie kosmik untuk melanjutkan pertempuran mereka sampai mereka merebut semua kota dan kota di seluruh bintang Tianxing. Setelah planet itu akan menghentikan gencatan senjata untuk sementara dan memulihkan diri. Menunggu masa depan, seluruh jagat raya zombie akan tumbuh dan berkembang, lalu berhamburan keluar dari langit, untuk memusnahkan langit berbintang di luar sana. Visi agung ini bukanlah apa yang disebut mimpi, ia memiliki potensi besar untuk menjadi kenyataan, tetapi hal terpenting di depan kita adalah langkah pertama, memenangkan Kaisar Surgawi. Jika Anda bahkan tidak dapat melakukan ini, semua yang terjadi selanjutnya akan sepenuhnya direduksi menjadi cermin. Dalam hal ini, perluasan keempat orang itu semuanya jelas. Keempat Raja Zombie mencapai kesepakatan yang mencolok. Malam ini, pertempuran, entah berhasil, menduduki Kaisar, atau memusnahkan. Hanya dengan menghancurkan perahu, manusia tidak dapat memberi mereka terlalu banyak waktu untuk tumbuh. Pada saat ini, keempat pria itu memimpin pasukan zombie kosmik mereka sendiri. Dari empat arah yang berbeda, ke alun-alun pusat kota luar, perlahan-lahan maju, mereka akan bertemu di sana, pertama-tama menduduki seluruh kaisar di luar kota, dan kemudian ke kemajuan istana kaisar kota bagian dalam. Langit belum cerah, hanya 2 jam yang singkat, seluruh kota kekaisaran di luar kota telah sama sekali tidak dapat dikenali. Wilayah kekuatan bintang dan orang-orang kekaisaran ini telah pergi setidaknya 70%, 30% sisanya terinfeksi dengan mayat, mengintegrasikan tentara zombie, tidak bisa atau tidak bisa pergi, hanya bisa gemetar dan jongkok, tergantung untuk mati. Keempat korps zombie telah datang jauh-jauh, dan darah dan hujan telah mengamuk. Tanah di sepanjang jalan telah berubah menjadi tanah ajaib. Sosok manusia yang terlihat semakin sedikit, tetapi jumlah zombie di 4 resimen utama selalu terus meningkat. Demi mereka, Kaisar Tiandi masih sangat berbahaya, dan pusat kekuatan tertinggi di Istana Kekaisaran Kota bagian dalam tidak tersembunyi di atmosfer keempat skuadron. Tidak mungkin untuk menyelesaikan semuanya. Sebagian besar dari mereka mengintip. Begitu mereka ditemukan memiliki raja di pasukan zombie, mereka harus bertarung habis-habisan. Sayangnya, bahkan jika mereka berhati-hati, mereka masih ditemukan. Hei, di sisi timur kota luar, suara Shen Han dan Li Xiao yang menakjubkan tiba-tiba terdengar, dan seorang pria dengan darah misterius dan warna hitam merobek langit malam, dan dengan cepat terjun ke pasukan zombie kosmik di kota luar. Hei, darahnya hitam dan manusia, dan sesaat, sebelum menyerbu ke pasukan zombie yang hampir 100.000 besar, sekejap mata berubah menjadi pisau berdarah dengan panjang lebih dari 10 kaki, yang ganas, dan tendangan voli tersapu. Dalam sekejap, lebih dari 100 zombie kosmik dimusnahkan, dan pasukan zombie yang padat segera muncul celah kecil. Raungan, tidak jauh dari sana, Raja Mayat Zombie tiba-tiba menjerit, tidak lagi menyembunyikan bentuk tubuhnya, bergegas ke pisau berdarah. Pada saat yang sama, bentuk tubuhnya ganas, dan kalajengking obat bius yang menodai darah juga sepenuhnya termotivasi. Yang kuat dan berdarah mencekik-tercekik dari tubuh, bergegas darah iblis telah berubah menjadi pedang buas, dan sekejap mata telah memusnahkan lebih dari 100 zombie kosmik. Bahkan tubuh mutan di tubuh mereka dapat ditangkap dalam sekejap, sepenuhnya berubah menjadi tenda tulang-tulang daging berserakan bersama angin. Adegan ini tidak hanya tiba-tiba, tetapi juga terlalu mencengangkan. Seluruh pasukan terkejut. Raungan jeritan dan jeritan yang meraung, zombie kosmik yang lebih dari 100.000 melonjak seperti hiruk-pikuk, dan mereka marah. Selain itu, Raja Pasukan Zombie di bagian timur kota luar, Kaisar Pasukan Zombie, bahkan lebih ganas di Li Xiaozong, mendesak stasis darah, bentuk tubuh seperti yang samar berdarah, gemuruh untuk menembak pedang darah iblis. Panggil. Pada saat ini juga suara jeritan tajam dan keras kedua keluar ke arah muncratan darah-darah penyihir, dan keadaan kedua diaktifkan. Yesuan, seluruh sosok itu seperti meteor ungu kecil, dan itu sungguh menakjubkan. Lengan kanan pria itu telah terangkat, dan kemudian bola energi hitam dengan diameter lebih dari 1 meter muncul, membungkus seluruh lengan kanan, dan segera meledak setelah kilatan, melintasi kehampaan. Dalam sekejap, ia telah menyerbu pasukan zombie. Silala, energi antimateri hitam dari meriam cahaya mati benar-benar dahsyat, dan semua materi dan energi akan meleleh.
Ini sama dengan zombie kosmik yang dikenal abadi. Hanya satu tembakan, lebih dari 100 zombie kosmik langsung menguap, dan suara samar air di kehampaan seperti percikan air, kulit kepala dan mati rasa. Semua ini terjadi terlalu cepat, dari darah iblis hingga bilah langit, dan itu kurang dari 3. Meski begitu, di mesin kacau dan kacau yang jauh di ketinggian dan kapal perang besar dan kecil, masih banyak orang yang merasa khawatir. Setelah melihat pemandangan ini melalui layar virtual holografik, mereka telah memompa kembali. Keren, seru. Oh, apa itu? Seseorang berani sendirian di pasukan zombie. Apakah kamu tidak mati? Mesha, Fighter A, adakah yang bisa memberitahu saya apa yang terjadi? Apakah invasi Tianji? Saya benar-benar melihat seorang fighter tertentu dengan lebih dari 10 kaki, dan juga membawa meriam lampu mati anti-material mini. Ah, sama sekali tidak ada hal seperti itu di kamp teknologi Terran kita. Lihatlah zombie itu, tubuhnya telah mengeluarkan sutra tebal hingga warna darah yang hampir substansial, melilit seluruh tubuh dengan tendangan voli, seperti matahari berdarah yang membelah kehampaan. Apa yang terjadi? Zombie kosmik ini terlalu berbeda, apakah ada perubahan baru yang terjadi? Jangan melihatnya, cepatlah pergi, keluar dari atmosfer, atau kamu akan mengalami kecelakaan cepat atau lambat. Zombie kosmik ini terus berubah, dan bintang Tianxing tidak dapat menahannya. Mungkin hanya bintang-bintang di atmosfer yang dapat mempertahankan pertempuran besar. Blokir mereka, ... Dengan suara seruan ini, kota luar kaisar di sisi bawah tanah, seluruh tubuh terbungkus dalam Raja Obat Bius berdarah, Raja Zombie Huangpu dan Yesuan mengenakan mesin tempur, dan akhirnya bersatu. Hei, pedang darah iblis dikosongkan, dan berteriak, dan bergegas ke depan. Itu dihancurkan ke tangan oleh lengan kanan Yesuan, tanpa ragu-ragu, sebuah pisau. Adegan ini terlalu menakjubkan, baju besi ungu dengan bentuk hingga 10 kaki seperti raksasa dari gunung yang sama. Di tangan, ia memegang pisau yang menyerupai ukurannya, yang secara tak terlihat membuat dunia yang menggertak. Bersemangat, mempesona. Apakah itu kamu? Hehe, Ling Hu Jue, baju tempurmu, meskipun kuat, tetapi kondisi perbaikannya terlalu lemah, mungkin tingkat yang sama tak terkalahkan, tetapi dalam menghadapi keberadaan asal-usul yang terlambat, kamu tidak dapat goyah. Tebal seperti darah meracuni geng roh jahat, Raja Zombie Huangfu memotong wacana Shenleng keluar, yang berarti jejak kegembiraan samar, kecepatan tiba-tiba melonjak tinggi di kehampaan tiba-tiba menghilang, ketika lagi, pergi ke sisi kanan Villa Daun, seperti geng racun darah yang ada di mana-mana di langit dari penutup, harta karun bintang kuasi kedua itu Zebing Sueren, Raja meminta. Yesuan tidak peduli, tetapi hatiku melahirkan Ming Wu, tampaknya tebakan sebelumnya benar, keempat orang ini tidak hanya berhasil membawa racun abadi yang mati diubah, berubah menjadi Raja Zombie, dan bahkan lebih beruntung menjadi ingatan dan kebijaksanaan asli semuanya dipertahankan, di jalan menuju evolusi lain. Booming, boom. Dengan kalajengking beracun berdarah yang luar biasa, baju tempur terperangkap di dalamnya, dan itu tidak lagi terlihat, tetapi hampir pada saat berikutnya. Bagian ini tersebar di kalajengking beracun berdarah hampir 10.000 meter di atas sisi utara kota luar. Suara gemuruh yang meledak terus menyebar. Sementara itu, disertai dengan gemuruh dan simpati yang ganas. Ini jelas merupakan ritme pertempuran sengit dalam perang. Momentumnya terlalu menakjubkan. Di kejauhan, semua orang yang masih memperhatikan daerah ini semuanya mengacu pada kalajengking mata. Pada saat yang sama, istana kekaisaran di pusat kota-kota kekaisaran. Meskipun area dalam kota belum terganggu oleh kerusuhan zombie, seluruh istana kaisar juga telah kacau untuk waktu yang lama. Di atas alun-alun besar di luar istana kekaisaran, benteng langit berbintang berdiameter 10.000 meter ditangguhkan dan jalan utama terbuka. Di seberang sosok itu secara bertahap bergegas. Masuk, seluruh istana kekaisaran dalam evakuasi darurat, dan semua bahan penting telah dimasukkan dalam sihir luar angkasa. Tidak jauh dari istana-istana kekaisaran, beberapa napas menahan diri, tetapi dalam tubuh yang tak terlihat memancarkan semacam sosok yang menyedihkan berdiri dengan tenang. Ketika orang pertama adalah seorang pria parubaya dengan tangan di bahunya dan matanya menghadap ke area kota luar, dia mampu melewati kekosongan yang jauh dalam cahaya, dan dia dengan jelas melihat bahwa segala sesuatu terjadi di area kota luar. Pria parubaya ini adalah kaisar kekaisaran perang surgawi. Dia tak terduga, setidaknya bukan raja sihir. Ada lebih dari 10 tokoh di belakangnya,
baik Kaisar Tianzhou, atau Menteri Kekaisaran, yang semuanya tertinggi, tetapi saat ini mereka semua memiliki ketidakberdayaan dan penyesalan yang mendalam. Situasinya telah memburuk terlalu cepat. Dalam sekejap mata, kota luar telah jatuh ke mayoritas. Zombie kosmik hanya beberapa ribu pada awalnya, tetapi sekarang mereka hampir 1 juta. Mereka masih meroket, bahkan jika saya tidak membunuh pada saat yang sama, gunakan. Petik 2. Zombie dapat membunuh, tetapi tidak ada jaminan bahwa mayat tidak akan menyebar. Pada saat itu, kita harus menghadapi pasukan zombie lain, dan itu akan terulang. Ayo pesan, kota bagian dalam dievakuasi sepenuhnya, semua material dapat diambil, pergi sesegera mungkin. Berbicara tentang ini, Kaisar Tianxi tiba-tiba makan, dan setelah menghela nafas panjang, dia berbalik dan pergi, melangkah ke kehampaan, dan menghilang. Suara itu masih bergema, selain itu, otak superpusat jaringan domain bintang Tianxing 2 tidak akan mengambilnya. Ketika Anda membangun kembali Kaisar di masa depan, cobalah untuk menemukan yang lain. Susunan pertahanan bintang membutuhkannya untuk dipertahankan. Jika tidak, begitu pasukan zombie keluar dari atmosfer, itu benar-benar kekacauan besar. Ledakan. Hei, di sisi timur kota luar, pertempuran sengit antara Kanopi dan Raja Obat Bius berdarah baru saja dimulai, dan berakhir, hanya berlangsung sekitar 3 menit. Deru gemuruh yang besar, keputusasaan Raja Zombie Huangfu bergema di langit malam. Dengan hilangnya stasis darah yang cepat, jantung Yesuan mengamuk, dan mayat konyol pertama akhirnya tercapai. Hei, selamat kepada tuan rumah, dapatkan mayat konyol itu. Hei, selamat kepada tuan rumah, kondisi fisik daging dan darah membaik. Alam saat ini, tahap ke-6 lubang hitam. Hei, selamat kepada tuan rumah, tubuh dan darah alam-alam. Alam saat ini, lubang hitam 7 langkah. Dengan Yesuan melangkah keluar seperti obat berdarah, sistem yang sudah dikenalnya meminta, dan pada saat ini, dia tiba-tiba terdengar dalam benaknya. Selain ujung mayat, ada peningkatan yang tak terduga di alam. Dalam pertempuran ini, Yesuan menggunakan baju besi kaca abadi dan bilah darah iblis, tetapi selain senjata cahaya mati energi antimateri pertama yang baru saja dijatuhkan, pertempuran sengit 3 menit berikutnya, Yesuan selalu dengan tubuh dalam pertempuran, meriam cahaya mati tidak digunakan lagi. Meskipun waktunya singkat, itu tidak akan berakhir sampai 3 menit sebelum dan sesudahnya, tetapi pertempuran ini sangat hangat, sangat mengasyikkan, sehingga Yesuan memiliki rasa kepuasan diri. Potensi tubuh dimainkan secara ekstrim, sisa-sisa sel daging dan darah dalam tubuh khasiat cairan genetik telah dicerna secara menyeluruh, yang telah sangat meningkatkan kekuatan daging dan darahnya. Boom! Kejutan hati Yesuan masih memudar di masa depan. Ada suara mencicit besar di tanah di bawahnya. Obat berdarah di udara sangat tipis, hampir habis, dan tubuh Raja Zombie jatuh. Debu, ketika jatuh ke tanah, meledak terbuka dan berubah menjadi kanopi kabut. Sejak itu, asapnya telah hilang, semua yang menjadi miliknya telah diambil alih oleh Yesuan, dan itu terkandung dalam mayat abu-abu, yang sama besarnya dengan telur merpati. Itu telah dibawa ke dunia abadi oleh Yesuan dan diserahkan ke sistem fagositosis untuk perawatan. Mayat konyol ini adalah akar dari keberadaan Raja Zombie. Kaisar dan Dewa Metafisik yang telah mengatur keempat angin dan perbaikan adalah produk dari pemusnahan racun yang tak terkalahkan. Menurut sistem fagositosis, ia memiliki efek yang tak tertandingi pada tubuh langit berbintang yang bekerja keras, dan yang ini cukup setelah diproses secara sistematis menjadi bubuk abu-abu dengan kualitas yang sama. Yesuan telah dikonsumsi untuk waktu yang lama. Setiap kali Anda menyiapkan cairan genetik, atau obat penyulingan, Anda hanya perlu menambahkan sedikit saja. Fungsi utamanya mirip dengan obat, dan yang lemah dapat memicu perubahan kualitas yang komprehensif. Hei, raungan, hei, tepat ketika Yesuan ragu-ragu apakah dia akan menyelesaikan pasukan zombie di tanah di bawah atau tidak, 3 malam di malam yang jauh ke arah alun-alun pusat kota, 3 jeritan dan raungan duka tiba-tiba datang. Yesuan menoleh dan melihatnya, wajahnya tidak berubah. Di sisi terjauh dari garis pandang, pasukan zombie seperti kengerian-kengerian bergulung-gulung seperti gelombang, jadi Anda tidak dapat melihat kepalanya, setidaknya hampir 1 juta. Jelas, pasukan zombie di 3 arah lain dari kota luar telah berhasil bertemu, dan menyadari bahwa sisi timur wilayah tersebut telah berubah, dan pertama kali datang untuk bergegas.
Tiga jeritan dan raungan adalah hasil dari tiga raja zombie lainnya. Pada saat ini, mereka telah meroket di bawah amarah, hanya tiga sosok, tetapi di kejauhan, kehampaan tampak menyilaukan, cahayanya terlalu anehnya, kesombongannya luar biasa, dan bahkan kekuatan agung dari jutaan zombie di bawah tanah sedang ditekan. Ketiga sosok itu berbaris, dan mereka datang ke posisi Yesuan. Yang pertama di sebelah kiri adalah Gong Yangzi. Warisan yang diperolehnya disebut Ghost Furnace Magic. Kekuatannya cukup mengerikan. Keterampilan ini datang dengan semacam telapak tangan, yang disebut Purgatory, dan dapat mengangkat tangannya untuk menembak mayat dan bahkan mayat itu. Itu sangat menakjubkan. Pada saat ini, itu menggelegar. Dari waktu ke waktu, ada mayat abu-abu hitam yang berkedip dari tubuh. Dengan ledakan mayat abu-abu hitam, kekosongan sepanjang 10.000 meter dari kekosongan itu tertutup. Yang pertama di sebelah kanan adalah Yu Wenzuo. Seperti kaisar, dia tidak mendapatkan warisan dari orang-orang kuno, bahkan jika itu tidak lengkap. Namun, dia telah memperoleh semacam kekuatan liar yang luar biasa dalam kekuatannya. Pada saat yang sama, mayat konyol di tubuhnya dapat diubah menjadi api mayat yang menyeramkan, dan warna hitam keabu-abuan mengungkapkan radius 10.000 meter. Kelihatannya sangat mengerikan, tetapi Yu Wenzuo ada di dalamnya tanpa kehilangan apapun, mengejutkan. Adapun sosok di tengah, secara alami itu adalah perpanjangan angin. Apa yang didapatnya adalah metode iblis kuno yang hancur, yang disebut kalajengking iblis, yang jelas tidak dapat dikenali, dan nilainya sangat tinggi. Bahkan jika itu tidak sebagus lubang yang telah diperbaiki Yesuan, itu juga benar. Hampir, itu harus ditinggalkan di era zaman kuno, yang merupakan yang kedua setelah kekuatan kuno dan mulia seperti kura-kura raksasa gua. Justru karena kelahiran iblis, perpanjangan angin adalah yang paling kuat di antara 4 raja zombie. Pada saat ini, ketiga raja zombie berkumpul. Gong Yangzi dan Yu Wenzuo jelas didasarkan pada kuda mereka. Selain iblisisasi jenius, perpanjangan angin juga telah menerima jenis kekuatan magis lain yang tidak lengkap, yang disebut kekosongan kilatan api. Ajaib, begitu ditampilkan, kekuatan mayat racun akan mengembun dan terbentuk, mengeluarkan serangan hebat seperti guntur, kekuatan horor dan jahat, bahkan mampu menyerap vitalitas lawan, darah dan kekuatan para dewa, dapat disebut rahasia mayat. Pada saat ini, bagian atas kepala perpanjangan angin dengan jelas tergantung pisau ajaib seperti gunung, abu-abu mengalir melalui garis-garis hijau berdarah, roh-roh jahat tidak ada bandingannya, Yesuan hanya melihat satu, itu telah melahirkan kecemburuan. Naluri yang sangat kuat memberitahu dia bahwa pisau ajaib 100 kaki berwarna hijau darah ini sangat aneh, dan jika tidak bagus, itu akan meninggalkan bekas luka di baju tempurnya. Sepertinya orang dari Huangfu adalah yang terlemah dari keempatnya. Aku benar-benar tidak tahu apakah itu berkah atau kasihan. Hatiku mendesah, Yesuan tidak bisa menahan senyum. Jelas, 3 raja zombie yang datang dari jauh di kejauhan sangat kuat. Kekuatan dan momentum Yu Wenzuo yang terlemah lebih kuat daripada Huangfu yang dikalahkan oleh Yesuan. Belum lagi 2 lainnya, pasukan zombie telah menjadi iklim kecil, 3 raja, tentara mayat jutaan, dapat digambarkan sebagai mayat. Jika Anda dapat memilih waktu lain, Yesuan lebih suka langsung memukul permainan besar. Lawan yang mengambil tempat pertama adalah perpanjangan terkuat dari 4 raja zombie. Meskipun dia kuat, tetapi Yesuan bertanya apakah dia mencoba yang terbaik, dia seharusnya masih memiliki kesempatan untuk jatuh ke dalam kehampaan, tetapi waktunya mungkin tertunda untuk waktu yang lama. Pertama, pembantaian terkuat, dan bahkan yang lebih lemah di belakang, tekanannya tidak akan terlalu besar. Tetapi sekarang berbeda, 3 raja zombie besar bersatu. Kecuali Yesuan menggunakan Lady Yin atau Yu Tianzu, tidak ada peluang, tetapi itu tidak diragukan lagi akan mengungkapkan identitas aslinya. Lei Yuanzu dan busur Qitian telah digunakan sebelumnya, dan telah lama menjadi tanda emas Suan Huangzi. Jika kamu adalah musuh, kamu setidaknya memiliki kesempatan untuk mencapai titik awal, bahkan jika itu hanya setengahnya, karena pihak lain sedang berkembang, dan kecepatannya tidak lambat. Dalam gumaman itu, Yesuan bahkan memusnahkan pikiran hati, dan melambaikan darah iblis ke dalam tubuh, mengubahnya menjadi singularitas, dan menghilang. Perlu untuk menerobos ke titik awal sesegera mungkin. Jika tidak, akan lebih sulit untuk membunuh 3 raja zombie di masa depan. Yesuan sekarang bergegas maju mundur.
Tujuannya adalah untuk berjongkok dan mengabdikan dirinya pada alam kepergian Yesuan yang tiba-tiba membuat perpanjangan angin dan Gong Yangzi serta Yuanzuo menjadi api yang hebat. Ketiga Raja Zombie itu meraung dan meraung untuk waktu yang lama sebelum seluruh kota dengan cepat runtuh. Setelah beberapa pencarian yang gagal, ketiga Raja Mayat itu dengan cepat mengumpulkan semua zombie kosmik dan memadatkannya menjadi pasukan yang kuat. Hanya dalam 1 atau 2 jam, seluruh area kota luar sepenuhnya dikendalikan. Ketika langit cerah, kota luar telah sepenuhnya menghilang menjadi tanah mati. Jumlah total pasukan zombie melebihi 5 juta. Para prajurit bertekanan hitam datang ke kota dan berkumpul dari segala arah untuk mengepung kota bagian dalam. Hanya ketika perpanjangan angin diperintahkan, ia akan bergegas ke kota bagian dalam dan menduduki istana Kaisar Perang Surgawi. Adegan ini terlalu putus asa. Masih ada beberapa penjaga kekaisaran yang kuat di istana kota bagian dalam. Mereka dijaga oleh harapan belenggu. Jika zombie tidak menyerang kota bagian dalam, mereka akan meninggalkan dan menjaga istana kaisar, menunggu kaisar untuk membunuh dari langit dan bintang-bintang di masa depan, gunung dan sungai. Namun sekarang, dengan pasukan jutaan zombie kosmik raksasa di seluruh dunia, mereka akan melancarkan serangan umum dan menyerbu istana bagian dalam kapan saja. Para penjaga kekaisaran yang kuat ini benar-benar putus asa, tidak lagi berjuang, dan mereka dievakuasi. Setengah jam kemudian, 3 benteng langit berbintang terakhir di istana kaisar kota bagian dalam akhirnya mulai kosong, bersiul pergi, bergegas ke atmosfer menghilang. Pada titik ini, kota bagian dalam kosong, istana kaisar ditinggalkan. Kaisar Surgawi telah jatuh sepenuhnya. Hei, setelah beberapa saat, 3 Raja Zombie utama, seperti perpanjangan angin dan Gong Yangzi dan Yuanzuo, tiba-tiba berteriak, dan sosok itu menjadi ganas, dan mereka bergegas ke udara, pertama-tama bergegas ke kota bagian dalam dan pergi ke istana kekaisaran. Suara siulan itu seperti terompet perang. Tampaknya ada kekuatan yang tidak diketahui. Zombie kosmik yang tak terhitung jumlahnya di tanah di bawah masih diam. Dengan teriakan Raja Zombie, semua zombie di alam semesta hampir seketika bersemangat. Teriakan itu terdengar satu demi satu, dan seluruh pasukan zombie seperti amarah yang mengamuk, dan sekejap mata bergegas ke pusat kota, berguling menjauh. Ketika langit masih belum terang, semua kota lain di Skywars telah menerima berita dan memulai evakuasi darurat. Sampai Kaisar Surgawi benar-benar dijebak, di hamparan luas bintang kehidupan ini, masih ada sejumlah besar jenis kapal perang yang diluncurkan, yang tampak sibuk dan kacau. Bagaimanapun, itu adalah salah satu dari 3 kaisar di bawah dinasti kekaisaran. Ada banyak kota dan kota kecil di darat dan di laut. Populasinya ratusan miliar. Jelas tidak mungkin untuk mundur dalam waktu singkat. Terlebih lagi, masih banyak material yang harus diambil, yang membutuhkan waktu. Untungnya, setelah kendali penuh tentara kekaisaran, pasukan zombie tidak mengirim pertama kali untuk menyerang kota-kota lain. Sebaliknya, itu memulai istirahat sejenak, dan membiarkan ras manusia yang tak terhitung jumlahnya dan orang-orang kekaisaran yang masih terdampar di sini masih menghela nafas lega. Tetapi kemajuan evakuasi lebih cepat, karena semua orang tahu bahwa waktu mereka tidak akan terlalu banyak, dan segera, kaisar akan membunuh pasukan zombie yang mengerikan dan bergegas ke kota prajurit langit. Yesuan tidak tahu semua ini. Pada saat ini, dia telah mencapai kedalaman kota bagian dalam kota kekaisaran. Dia bersiap untuk sepenuhnya menyerang wilayah tersebut dan meningkatkan kekuatannya. Sebelum saya keluar dari kota luar, Yesuan tidak pergi jauh, tetapi langsung masuk ke bawah tanah dari kota luar, dan kembali dari bawah tanah dan kembali ke area kota bagian dalam, yang berjongkok. Dikatakan bahwa tempat yang paling berbahaya adalah yang paling aman. Cahaya hitam adalah alasannya. Yesuan khawatir bahwa dia akan diserang selama kultivasi, jadi dia harus berjaga-jaga terhadapnya. Selain itu, ada pertimbangan lain dalam mengintai dekat, yaitu, begitu menembus titik awal, dia dapat tiba-tiba menembak kapan saja, dan mungkin masih ada kesempatan untuk menangkap peluang pemisahan 3 Raja Zombie, dan diam-diam membunuh yang tunggal. Tetap di sini, atau awasi di dekatnya. Dia memiliki teknik misterius untuk bergoyang dengan sempurna dan menyembunyikan napas, tetapi tidak ada rasa takut yang ditemukan. Setelah menentukan semuanya, Yesuan tidak ragu-ragu. Ketika bahkan sejumlah besar sumber nuklir bintang diambil dari dunia abadi,
semuanya dilemparkan ke dalam sistem fagositosis, dan bahkan ketika perintah untuk mengekstraksi energi nuklir bintang dengan kecepatan penuh dikeluarkan. Latihan imajinernya telah diperbaiki sebagai langkah pertama di lubang hitam, dan laut yang mewakili kekuatan kultivasi telah berhenti berkembang selama waktu ini, tetapi daging dan darahnya telah berada di pertempuran sebelumnya dengan Huang Fu, menerobos ke tahap ketujuh lubang hitam. Saat ini, Ye Xuan ingin meningkatkan tubuh fisik ki dan darah. Satu-satunya keuntungan dari evolusi tubuh adalah bahwa setiap kali sebotol cairan kultur genetik berhasil masuk ke alam baru, maka, di alam besar ini, langkah-langkah kecil tindak lanjut tidak memiliki perbaikan sebagai hambatan. Ia hanya perlu menyerap semua jenis energi untuk meningkatkan darah dan energi penempaan dan pendinginan kekuatan tubuh, dan harta surgawi dapat digunakan. Dengan peningkatan tahap evolusi fisik selangkah demi selangkah, ketika kekuatan darah dan darah mencapai tingkat tertentu, terobosan tahap kecil itu seperti air. Tentu saja, para bintang yang lebih kuat biasa memiliki kecepatan terbatas untuk memanen energi, jadi meskipun tidak ada hambatan, sangat sulit untuk meningkatkan langkah kecil. Seperti Ye Xuan, ada sistem fagositosis yang mengumpulkan energi inti bintang, dan ada semua jenis metamorfosis harta surgawi besar yang melebur daging dan meningkatkan kekuatan darah, menghabiskan seluruh dinasti abadi, dan mencari tahu beberapa apa. Selain asal-usul inti bintang, Ye Xuan tidak diasuransikan, dan pada saat yang sama, ia telah mengambil sejumlah besar berbagai harta dari dunia abadi, yang semuanya telah dikumpulkan sebelumnya. Dengan evolusi fisik Ye Xuan saat ini, hal-hal ini tidak efektif baginya untuk ditempa secara fisik, tetapi semuanya bernilai banyak uang. Setelah memurnikan esensi, semua tulang dan otak ditelan, betapa banyak yang akan membantu. Untuk menerobos ke titik awal secepat mungkin, dia juga bertarung kali ini. Hari berlalu dengan cepat dan hari berubah menjadi malam. Ye Xuan, yang berada jauh di dalam kota bagian dalam kota kekaisaran, masih dalam proses kultivasi. Ini belum berakhir. Pada saat ini, dengan tibanya malam, pasukan zombie di Kaisar Perang Surgawi akhirnya memperluas angin dan Gong Yangzi dan Yuan Zuo. Di bawah kepemimpinan tiga raja zombie besar, mereka bergegas keluar dari Kaisar dan menyapu ekspedisi. Jutaan zombie kosmik seperti belalang dan membunuh sebagian besar kota. Cuci darah yang sebenarnya telah dimulai, dan akhir dari malapetaka yang melanda seluruh langit, akhirnya dimulai. Bencana mengerikan yang terjadi di Kaisar Langit dan Bumi, setelah pecahnya malam sepenuhnya, pertama kali melewati jaringan tingkat kedua kekaisaran melalui kecepatan tercepat. 3 getaran bidang kosmik, Federasi Faro tercengang, ras manusia kosmik ketiga bahkan lebih menyayat hati, terutama wilayah Kekaisaran Tianxi, salah satu dari 3 kekaisaran dinasti. Kekuatan-kekuatan besar dari kerajaan besar di bawah kekaisaran bahkan lebih responsif. Para kaisar telah jatuh sepanjang malam, dan bahkan bintang-bintang telah mulai mengungsi. Bencana yang mengerikan apa? Negara-negara besar dan negara-negara kecil ini semuanya dipisahkan oleh medan bintang dari bintang-bintang kekaisaran. Bahkan bintang administratif terdekat tidak berdekatan. Meski begitu, semua orang kuat di Kekaisaran Tianxi, terutama orang-orang biasa, masih tidak memiliki sedikit pun rasa aman. Separuh kecil wilayah dinasti itu bergetar, hati orang-orang. Napas berat yang menyesakkan perlahan menyebar, diselimuti kekosongan tak berujung. Ras manusia kosmik ketiga baru-baru ini menjadi peristiwa yang penting, dan kejutan besar berupa kecelakaan telah terjadi satu demi satu. Hal itu tidak hanya memengaruhi alam semesta ketiga tempat Teran berada, tetapi bahkan Federasi Faro, termasuk banyak kelompok federal di alam semesta kedua, telah terpengaruh. Selain itu, hal itu telah memicu berbagai perubahan berantai yang halus. Situasi Teran dan bahkan seluruh Federasi Wanluo tidak stabil. Jelas tidak mungkin bagi penguasa kosmik pertama untuk melewatkan kesempatan ini. Meskipun ada keheningan, tidak ada gerakan. Tetapi hal ini juga yang lebih mengganggu. Kali ini, saya khawatir 3 bidang kosmik utama akan terpengaruh. Sangat mungkin akan ada lebih banyak perubahan dalam tindak lanjut. 3 bidang utama memiliki banyak hati dan pikiran yang tertekan, dan tampaknya menangkap semacam hujan gunung perasaan. Krisis yang dipicu oleh medan bintang kematian belum lama ini belum terselesaikan. Orang-orang federal alam semesta kedua masih terus-menerus memberikan tekanan pada markas besar Federal Faro, dan situasinya sudah tegang. Pada saat ini, Kekaisaran Perang Surgawi, salah satu dari 3 kekaisaran besar di Kam Sains dan Teknologi Teran,
keluar dengan kekalahan mendadak dari peristiwa yang mengerikan tersebut. Hanya dalam satu malam, kaisar jatuh dan kaisar ditinggalkan. Ini jelas merupakan gempa bumi super Starbus. Kekuatannya tidak lebih lemah dari krisis bintang kematian terakhir, dan seluruh federasi akan terguncang untuk waktu yang lama. Tidak dapat kembali kepada Tuhan. Pada hari setelah ledakan mengerikan dari prajurit surgawi, pejabat Kekaisaran Tianxi mengajukan protes khidmat ke markas besar federal. Tentu saja, itu diajukan melalui dinasti abadi sebagai salah satu dari 3 kekaisaran di bawah kekuasaan kekaisaran. Pejabat kekaisaran belum memenuhi syarat untuk berurusan langsung dengan markas besar federal. Ketika protes diajukan, armada kaisar yang telah dievakuasi dari kapal perang langit masih berlayar di Komet, dan ada banyak benteng kecil berdiameter 50.000 meter dan planet kecil dengan panjang 1.000 meter. Kapal perang kelas, bahkan kapal perang pribadi kecil dengan kapten ratusan meter, ada di mana-mana. Kapal perang yang tak tertandingi beragamnya membentuk armada besar gerombolan yang mengerikan, setidaknya puluhan ribu kapal, menutupi hamparan kehampaan yang luas, dan bergegas menuju pemerintahan kekaisaran sebuah negara besar bernama Tianchen, negara Tianchen. Para prajurit surgawi telah pergi, dan mereka tidak dapat selalu berkeliaran di alam semesta. Pejabat kekaisaran untuk sementara akan pindah ke bintang Tianchen. Semua pejabat kekaisaran, tentara, dan anggota kekaisaran Tianxi semuanya telah menetap. Termasuk beberapa kekuatan teratas di bintang Tianxing, keluarga Katup Pintu Atas dan kekuatan lainnya, ada juga pengaturan. Adapun orang-orang yang lebih biasa dari kekaisaran dan bintang-bintang kuat di bagian bawah, mereka dialihkan keluar di tengah, berubah menjadi lebih dari selusin tim dan bergegas ke bintang-bintang administratif lainnya. Meskipun Tianchensing adalah ibu kota negara besar berikutnya dari pemerintahan kekaisaran, itu tidak dapat lagi menampung para pengungsi teroris yang telah melarikan diri dari seluruh kaisar surga. Mereka harus pergi jauh-jauh, benar-benar irama ledakan. Terakhir kali adalah bahwa Federasi Alam Semesta kedua memberi tekanan pada markas federal untuk melakukan serangan yang sulit di Istana 10 Hari Kamteran. Kali ini, protes dan pernyataan pertanggungjawaban yang diajukan oleh dinasti abadi ke markas federal adalah Kam Ilmiah dan Teknologi Teran, yang memberi tekanan pada orang-orang federal dari alam semesta kedua. Para pelaku yang menyebabkan Kaisar Perang Surgawi jatuh sepanjang malam, seluruh bintang surgawi hanya bisa ditinggalkan dengan enggan, adalah keluarga Yinmo dari alam semesta kedua. Bukti dari masalah ini bersifat konklusif, dan beberapa hari sebelum krisis zombie kedua Kaisar pecah, kenyamanan pejabat Kaisar telah diselidiki secara menyeluruh. Sejumlah besar iblis kuat di alam semesta kedua bercampur dalam armada komersial keluarga barbar, yang menyelinap ke alam semesta ketiga Teran. Setelah hari pertempuran bintang, hari itu menyebabkan kekacauan, diikuti oleh Kam Sains dan Teknologi Teran. Para penjaga gerbang tingkat atas di bidang cairan genetik memasuki misteri. Pada akhirnya, keluarga Yinmo tidak hanya mengambil warisan Raja Obat Bius yang memiliki signifikansi strategis yang besar bagi Kam Sains dan Teknologi Teran, tetapi juga membunuh lebih dari 10 penjaga gerbang senior Tianjiao dan ahli waris. Bahkan sebelum dia melarikan diri, dia memakai racun aneh yang sangat mengerikan. Setelah beberapa hari berjongkok, seluruh hari perang runtuh dalam satu malam yang singkat, dan bintang Kaisar meninggalkannya. Kam Sains dan Teknologi Teran kerugiannya sangat besar sehingga tidak dapat diperkirakan, sungguh menakjubkan. Tetapi ini seharusnya tidak terjadi. Alam semesta kedua telah terhubung ke pinggiran lubang cacing kosmik alam semesta pertama Teran. Itu selalu ditempatkan oleh tentara federal, dan hampir semuanya dipilih oleh alam semesta kedua. Dukungan tentara untuk melindungi pintu masuk lubang cacing bukanlah jin dari kelompok etnis federal. Bagaimana itu bisa masuk? Terlebih lagi, mereka berakar di alam semesta pertama dalam armada komersial Bulls. Bulls telah bergabung dengan Federasi Farus di alam semesta kedua. Kam Sains dan Teknologi Teran telah menderita perubahan yang luar biasa dan kerugian besar kali ini. Kehilangan, keluarga ini memiliki tanggung jawab yang tidak dapat dilakukan. Bahkan semua kelompok federal lainnya di seluruh alam semesta kedua sulit disalahkan. Dinasti sekarang sangat skeptis bahwa Bulls telah berkolusi dengan Yinmo, yang mungkin lebih dari satu di alam semesta kedua. Ini sangat menakjubkan sehingga tidak terbayangkan. Alasan mengapa dinasti mengirim pernyataan protes dan pertanggungjawaban adalah untuk memberi tekanan pada markas besar federal untuk menyelidiki secara menyeluruh semua keluarga federal di alam semesta kedua dan membersihkannya. Begitu berita dan isi pernyataan protes diungkapkan,
kedua alam semesta langsung tercengang. Orang-orang federal di alam semesta kedua tidak perlu berkata lebih banyak, dan semua jenis reaksi ada di sana, atau mereka berteriak, atau berdebat, dan mereka bahkan lebih kejam. Pada saat yang sama, bahkan dalam beberapa kesempatan yang tidak umum, ada suara teriakan terbuka. Adapun dua kubu alam semesta ketiga, reaksinya bahkan lebih kuat, terutama dinasti abadi dari kubu sains dan teknologi. Itu adalah kengerian yang mengerikan, dan krisis yang mengerikan ada di sekitar, secara alami merasakan hal yang sama. Tidak diragukan lagi, masalah seperti itu, kontradiksi dalam Federasi V. Faro lebih intens, dan situasinya mencekik, apakah itu alam semesta ketiga Terran atau alam semesta kedua dari berbagai kelompok etnis di Federasi, yang semuanya menunjukkan bahwa kekacauan akan muncul. Pertanda, semua orang dalam bahaya. Bencana tertinggi yang sangat mungkin melanda 3 bidang kosmik tampaknya akan segera datang. Pada saat ini juga terjadi kecelakaan berita besar di akhir Istana 10 Hari Kam Terran, dan Kekaisaran Tianfeng di antara 3 Kekaisaran Kam Sains dan Teknologi Terran benar-benar mengirimkan informasi yang sama. Goyangkan seluruh federasi lagi. Banyak warga negara yang kuat dan federal telah hilang sepenuhnya. Kedamaian dan kemakmuran telah berakhir, dan era perang dan bintang-bintang akan datang lagi. Dan kali ini perang letusan tidak hanya mungkin dilakukan antara Federasi Faro dan Tiran Kosmik Pertama, tetapi lebih mungkin dilakukan antara manusia kosmik pertama dalam Federasi dan Federasi Kosmik Kedua. Bahkan kemungkinan terungkapnya antara dua kubu Terran dalam alam semesta pertama tidak dapat sepenuhnya dikesampingkan. Stereotip pertikaian sipil telah terekspos asap. Ini hanyalah ritme semua kekuatan di 3 bidang kosmik dan pertikaian besar antara bagian dalam dan luar kelompok etnis. Lengkungan di sekitarnya terlalu banyak dan terlalu rumit, dan orang-orang dengan sirkuit otak yang sedikit lebih sedikit tidak dapat memahaminya untuk waktu yang lama. Ada 2 berita dari Kam Pemahaman, semuanya terkait dengan Yesuan. Berita pertama adalah bahwa kepala itu terbangun dari dasar rumah leluhur rumah ke-6 dari 10 perintah, dan kemudian kembali untuk mengejar kembalinya Yesuan, dan kemudian kembali ke rumah ke-6. Phoenix mayat hidup yang berjalan pergi akhirnya keluar lagi. Namun, kunci dari berita ini bukanlah untuk mati. Itu hanya menghilang sekali lagi. Tujuannya tampaknya hanya untuk muncul dan menyatakan kepada dunia luar bahwa Zhao Lingyi tidak berhubungan dengannya dan dilindungi olehnya. Ya, fokus sebenarnya dari berita ini adalah Zhao Lingyi. Setelah dia kehilangan koneksinya untuk sementara waktu, dia muncul lagi sekarang. Bahkan pusat perhatian Phoenix mayat hidup dirampok. Pada saat itu, dia jelas berdiri di belakang Phoenix mayat hidup. Di sisi lain, terbang dari medan bintang terpencil dari Istana 10 Surgawi. Phoenix mayat hidup membawanya ke sebuah lingkaran di medan bintang, dan datang ke beberapa bintang di Kam Pemahaman dan bintang-bintang yang ditempati oleh Zhongmen. Itu dilihat oleh banyak pembudidaya diri, dan kemudian Zhao Lingyi diturunkan dan berbalik sendirian, pergi. Tidak diragukan lagi, setelah kematian burung Phoenix, Zhao Lingyi segera menjadi objek pengepungan banyak orang kuat. Beberapa orang terkejut menemukan bahwa kultivasinya benar-benar meningkat dalam waktu singkat. Ketika rumah ke-6 dari rumah ke-6 diubah, kultivasinya telah mengalami lompatan yang luar biasa besar. Awalnya hanya perbaikan tingkat ke-7 dari titik aslinya. Setelah debu iblis pada hari itu, ia melonjak. Langsung melintasi alam yang besar, melangkah ke surga ke-7 gua. Saat ini, tak lama kemudian, kultivasi Zhao Lingyi adalah alam. Dari tingkat ke-9 hari ke-7 hari ketika ia ditinggalkan sebagai mayat hidup, ia naik ke tingkat ke-10 dari tingkat ke-10. Hanya satu terobosan lagi, Anda dapat memasuki dunia ke-11 langit berbintang, dan melangkah ke jajaran master virtual tertinggi. Selain itu, Zhao Lingyi menghilang seperti ini dan ada berkah lainnya, tidak hanya dibudidayakan sebagai ranah untuk mendaki kengerian, tetapi ketika muncul kembali, ada yukin yang lebih indah dan sederhana di tangannya. Menurut kata-kata Zhao Lingyi sendiri, piano ini disebut kebencian, suaranya dapat memanipulasi pikiran manusia, mengendalikan kesedihan dan kegembiraan, dan mengungkapkan ilusi tak terbatas pada tingkat jiwa. Asal-usulnya bahkan lebih luar biasa. Rumornya berasal dari benda-benda kuno. Itu adalah permata tertinggi yang dibuat dari sutra halus dari giok roh 9 hari dan ulat sutra suci untuk makhluk yang kuat di zaman kuno. Bahkan seluruh tubuhnya sebenarnya diukir oleh sepotong Paulonia hitam Phoenix dari 9 penjara terpencil. Tentu saja, Paulonia hitam Phoenix yang bertengger di atasnya bukanlah Phoenix biasa,
tetapi Phoenix mayat hidup dari 9 penjara terpencil. Tetapi apakah sekarang berada di kamp kultivasi Teran, tidak mungkin untuk diketahui. Meskipun bahan utama piano ini berasal dari 9 penjara terpencil, tetapi permukaannya penuh dengan cahaya putih yang lembut, suara pianonya dapat membuat orang merasa tenang dan damai, dengan kekuatan misterius yang dapat mendominasi jiwa semua hal, ini adalah hal yang baik. Sayangnya, pemurnian piano ini tergoda oleh iblis hati, dan menerobos jalan ajaib, mengaku sebagai iblis, dan nama kebencian piano ini berasal dari ini. Semua ini adalah informasi yang keluar kemudian. Zhao Lingqi tiba-tiba muncul pada hari yang sama. Dia tidak banyak bicara dengan orang-orang. Dia, hitam dan putih, dan dia sangat marah sehingga dia hanya mengucapkan kalimat berikutnya, mengatakan bahwa dia mendirikan Zhongmen dan Kaisan. Nama-nama itu berasal dari Istana Kebencian, dan dia adalah pemilik istana. Pernyataan ini segera mengejutkan hadirin, dan orang-orang kuat yang tak terhitung jumlahnya berseru, dan beberapa murid dari 10 istana surgawi, serta kekuatan kecil lainnya yang bersedia untuk menumbuhkan hegemoni sejati, berada dalam kesulitan. Dikatakan bahwa Zhao Lingqi tidak memberontak, tetapi dia telah memberontak terhadap 10 istana surgawi. Dia telah mendirikan gerbang gunungnya sendiri, dan bahkan namanya telah rusak dan ditinggalkan. Dia adalah gadis jahat yang menyatakan dirinya sendiri. Dia benar-benar tidak setia dan tidak berbakti, dan ingin membawanya ke istana Tianmeng. Perang itu berlangsung dalam sekejap, dan Zhao Lingqi bahkan tidak bermaksud menjelaskan satu kalimat pun. Di hadapan puluhan pembela yang tidak lebih lemah darinya, dan bahkan melebihi, mereka berjongkok di udara dan duduk. Piano kuno, lutut dan belayan. Adegan berikut ini hanyalah mimpi buruk, apakah itu lusinan tembakan, atau bintang-bintang dan masa melon di seluruh dunia, semuanya ditekan oleh suara sihir Guqin. Beberapa dari mereka ada tanpa kerusakan, dan segera mereka bangun dengan tenang. Sama seperti mereka baru saja berbalik dari neraka Jiuyi, seluruh orang itu tanpa kekosongan dan hatinya terluka. Orang-orang kuat lainnya bahkan lebih tidak nyaman. Mereka telah terluka dalam berbagai tingkat. Bahkan ada banyak cedera serius. Ada juga beberapa orang yang jatuh secara langsung. Dalam kengerian Guqin, yang terwujud dalam tingkat jiwa Guqin, rohnya hancur total. Masalah itu diteruskan ke istana Tianmeng. Tianganzi sangat marah dan meraung seperti guntur, tetapi dia tidak muncul. Entah bagaimana, dia tidak bisa keluar dari kehampaan istana surgawi. Segera setelah itu, belum menunggu istana surga ke-10 untuk memberikan tanggapan yang jelas terhadap salam Zhao Lingqi tanpa satu pun slogan. Di malam hari, kecelakaan baru muncul lagi. Ini adalah berita berat kedua dari istana surga ke-10, yang terkait dengan melahap Yesuan. Pada hari itu, setelah pemusnahan rumah ke-9 dari rumah ke-9, melahap mayat itu tidak muncul lagi. Kali ini, dia hampir seperti janji dengan Zhao Lingqi. Yang pertama lahir di pagi hari, dan dia segera tidak lagi menyelam, saya akan memimpin di malam hari. Yang lebih tidak bisa berkata-kata adalah bahwa dalam berita kedua ini, avatar melahap Yesuan juga bukan kuncinya. Ketika jejaknya ditemukan, dia sedang berjuang dengan seorang manusia muda dan kuat di alam semesta yang terpencil. Kemudian, dengan sejumlah besar kekuatan bertabur bintang datang ke berita, bahkan kapal perang besar dari 10 istana surgawi datang, dan perang tidak dapat dilanjutkan. Pada akhirnya, keduanya belum memenangkan permainan, dan mereka menelan avatar dan berbalik dan bergegas pergi. Oh, namun, pria muda yang kuat yang bertarung dengannya ditinggalkan dengan murah hati, dan mengambil kesempatan untuk mengumumkan di depan umum. Sejak itu, ia telah membuka sekte, nama suci kuil iblis, memproklamirkan diri sebagai kuil, dan iblis. Itu benar, pemuda ini yang memproklamirkan diri sebagai iblis adalah fokus dari berita berat kedua. Ketika ia mengucapkan kata-kata sekte kuil suci, semua kam pemahaman yang dikelilingi seperti sekelompok guntur, semuanya di tempat. Ini terlalu pintar, kan? Di pagi hari, Zhao Lingqi baru saja lahir, mengaku didirikan dari istana kebencian. Itu hanya pekerjaan setengah hari di malam hari, dan segera melompat keluar dari tempat kedua, mengaku sebagai iblis, ingin mendirikan kuil iblis, dan membukanya sebagai sekte. Kam latihan membuka sektenya, dan tahun-tahun panjang puluhan ribu tahun hanyalah beberapa contoh. Orang yang lebih kuat tidak memiliki niat, tetapi hari ini, di paruh kedua hari itu, ada dua sekte pemahaman baru. Semua ini lebih tidak nyata daripada mimpi. Setelah reaksi,
Beberapa pembudidaya diri marah dan diberhentikan. Tampaknya orang ini tampaknya santai, tetapi faksi itu bahkan lebih gerah daripada gadis debu ajaib Zhao Lingqi. Dari spanduk kuno, diduga bahwa kulit binatang sedang disempurnakan, bendera diukir dengan sebuah kata, nama, ayunan, sihir yang ganas dengan rasa kuno yang kuat, bertiup di wajah pertempuran yang mengerikan pecah dengan kejutan yang luar biasa. Orang kuat muda yang juga memiliki silabus agung tingkat ke-9 ke-11 hanya berjarak 5 atau 6 menit sebelum dan sesudahnya. Tetapi bagian dari medan perang hampa itu diaduk dalam kekacauan, dan pusat kekuatan bertabur bintang dari sejumlah besar kam pemahaman terluka atau tertegun, dan di hadapan iblis, putra iblis itu baru saja mengorbankan bendera binatang buas yang kuno melintasi kehampaan, menghadap mereka. Melambaikan beberapa kali, tetapi tampaknya itu adalah gelombang acak yang melambai, tetapi dari bendera orc, sosok besar dewa iblis kuno, tanduk dewa, kengerian yang mengerikan, sejumlah besar bintang berdiri di langit semua ditekan. Setelah dengan mudah menekan sejumlah besar kekuatan bertabur bintang, iblis kalajengking kembali ke iblis tanduk, dan ketika bendera itu diambil, ia akan hanyut. Saat itu malam, dan asal-usul bendera kuno kulit kayu itu dikhianati, termasuk desas-desus bahwa orang-orang muda yang mengaku sebagai kuil iblis dan iblis yang menghargai diri sendiri secara bertahap menyebar. Dikatakan bahwa bendera binatang buas yang mengerikan itu disebut iblis, memang barang antik, sama dari era zaman kuno. Pada saat itu, ada seorang pendeta suci Taiko yang kuat di banjir Taiko. Namanya adalah Chiyou, yang lainnya adalah tubuh kuku, 4 mata dan 6 tangan, kepala besi tembaga, telinga jongkok seperti pedang, kepala memiliki tanduk, manusia bertanduk, orang tidak dapat. Bahkan suara yang keluar darinya dapat disebut oleh angin dan angin. Namun, pelecehan kekerasan yang kejam semacam ini, pertarungan yang baik, makna membunuh itu kental, dan kemudian disebut iblis kuno, dan beberapa orang menyebutnya iblis. Bendera penyihir di tangan kalajengking terkait dengannya. Dikatakan bahwa itu didasarkan pada kulit Chiyou, dan tulangnya adalah tiang bendera. Begitu Anda melambaikannya, akan ada awan pembunuh berwarna merah di bagian atas bendera. Itu tidak dapat diprediksi. Jika Anda dapat menunjukkan energi Anda bahkan dapat memiliki kekuatan untuk melakukannya. Adapun kuil iblis, iblis itu belum pernah muncul sebelumnya, dan akar dari akarnya tidak pernah diketahui. Tampaknya itu muncul begitu saja. Istana surga 10 hari belum melakukan banyak hal untuk menjelajahinya. Saat ini baik-baik saja. Orang inilah yang telah mengungkap satu sisi perkemahan konstelasi beberapa tahun yang lalu dan kemudian menghilang sepenuhnya. Saya tidak menyangka bahwa ketika saya muncul lagi dalam beberapa tahun, itu sudah menjadi keberadaan tertinggi dari kesempurnaan Agung Suamuang tingkat 9 tingkat ke-11, dan pasti ada beberapa petualangan yang tidak berhasil. Siang hari, perkemahan kultivasi Teran berubah, dan dua arogansi muda yang mempesona itu ternyata cantik. Itu membuat para makhluk surgawi yang tak terhitung jumlahnya dari generasi yang sama mendesah. Gaya tertinggi semacam ini, mereka hanya bisa melihat ke atas. Setelah berita itu keluar, saya dikejutkan oleh seluruh umat manusia. Beberapa orang mendesah. Perkemahan teknologi mengalami kesulitan melihat harapan evolusi genetik. Tampaknya besar, tetapi dibatalkan. Perkemahan, perbaikan baru saja menangkap pusaran air. Tampaknya situasinya tidak baik, tetapi tidak terduga. Munculnya dua generasi pemusnahan dalam satu hari, ini jelas merupakan tanda kemakmuran yang besar. Benar saja, segala sesuatunya tidak kekal, dan segala macam hal sementara itu benar-benar tidak dapat dijelaskan. Namun, tanpa menunggu orang-orang cerdas ini menenangkan pikiran mereka, di wilayah dinasti abadi perkemahan sains dan teknologi Teran, secara tak terduga, ada berita serupa. Berita itu datang dari Kekaisaran Tianfeng, salah satu dari 3 kekaisaran dinasti tersebut. Sumbernya adalah 2 bintang nasional kecil di bawah kekuasaan Kekaisaran Tianfeng. Kedua negara kecil itu tidak mencolok, dan mereka biasa-biasa saja, tetapi kali ini mereka keluar dari ketidakpopuleran Tianda. Ada 2 patriot muda dan unik di 2 negara kecil yang sebanding dengan debu ajaib dan iblis. Dan kedua orang ini juga seperti janji temu antara hari, melalui alam semesta yang jauh dari kehampaan, pekerjaan kaki depan dan belakang telah berubah. 2 generasi kam sains dan teknologi meledak dari kejeniusan Tianjiao juga seorang pria dan wanita, juga sama untuk kesempurnaan besar tingkat 9 Suanguang fisika ke-11, yang lebih mengejutkan adalah bahwa mereka juga memiliki kekuatan di tangan mereka harta karun teror yang luar biasa.
Alasan mengapa mereka tiba-tiba keluar, tujuannya sebenarnya sama dengan gadis debu ajaib, iblis kalajengking, dan penyanyi itu secara tidak sopan diungkapkan secara langsung untuk membuka sekte, dan memproklamirkan diri sebagai sekte. Pintu suci bernama Xiao Yao, yang didirikan oleh pemuda di negara bagian Lincoln, ditunjuk sendiri. Harta karun kuno yang dipegang orang ini disebut sepatu bot rusak. Konon, nenek moyang kuno di zaman dahulu semuanya dipuji oleh sang ayah. Kuafu legendaris yang mengejar matahari adalah kekuatan sepatu bot ini. Itu adalah hal yang langka. Pada pandangan pertama, para dewa berbeda, dan dengan sepatu bot ini, mereka dapat berjalan ke dalam kehampaan dan menempuh jarak ratusan juta mil, secara fisik melintasi lubang cacing kosmik, dan sayap belakang tidak tertangkap. Dan ada lapisan makna mendalam lain dalam kata-kata yang memecah belah, yang berarti memecah hambatan dan makna yang tak terkendali. Dalam menghadapi segala macam pembunuhan, tidak ada tekanan. Jika Anda ingin pergi, kata terjebak hanya ada di depan harta karun ini. Lelucon, orang lain adalah seorang wanita, dari domain Longxia Guoxing di bawah kekuasaan Kekaisaran Tianfeng, yang mengaku sebagai peri Yingxia. Sekte yang didirikannya bernama Pulau Yulong. Itu adalah pulau misterius yang terletak di lautan luas di pedalaman bintang tak bernyawa di medan bintang Longxia. Saat ini, dengan munculnya Pulau Yulong, bintang yang sepi itu juga diprivatisasi oleh peri Yingxia, dan sangat dilarang bagi orang luar yang kuat untuk melangkah ke dalamnya. Kalau tidak, itu adalah ritme hidup dan mati. Selain itu, untuk membuktikan bahwa ia memiliki kekuatan untuk duduk di atas bintang, peri Yingxia telah mempersembahkan dewa kelembutan berwarna perak di depan umum, jiwa dari namanya. Asal-usul jiwa yang berduka ini juga menakjubkan. Dikatakan bahwa ketika dunia kuno pertama kali terbagi, dunia penuh dengan roh, dan ada batu spiritual yang ada dalam kekacauan. Setelah langit dan bumi terbagi, ia mengambil esensi matahari dan bulan di zaman kuno, mengeksploitasi energi kacau, dan akhirnya menjadi hari. Binatang buas itu, berkeliaran di antara langit dan bumi. Binatang roh ini dikubur di selatan gurun besar, dan tubuhnya menjadi kabel. Setelah milenium, gunung tandus besar retak, dan penampilannya menjadi terlihat di dunia. Pada saat itu adalah penglihatan alami, dan Taoist Tiancheng dikabarkan bahwa jika dapat melakukan ini, dipamerkan, bahkan para dewa akan tidak terlihat, dan langit akan diikat, ini sama sekali tidak berlebihan. Peri Yingxia telah ditampilkan di depan umum, dan jiwa dari jiwa yang terjerat telah dilemparkan oleh tangannya. Itu adalah manuskrip perak instan, berubah menjadi bayangan naga perak raksasa, dan atmosfer kuno sangat luar biasa. Dalam sekejap mata, kapal perang berperingkat bintang dari Kapten Kilometer digandakan, seperti tahu kawat baja. Adegan ini mengejutkan suara tidur besar dan suara udara dingin. Sampai peri Yingxia memulihkan keterikatan dan berbalik, masih ada banyak keringat dingin punggung pria kuat bertabur bintang. Kabel ini hanya kekuatan keterikatan horor. Jika Anda dapat menunjukkan energi Anda, kekuatannya dapat dibayangkan, hanya dalam 2 atau 3 hari. Kedua kubu Teran telah berkembang berturut-turut, dan generasi muda telah menjadi generasi, dan masing-masing dari mereka memiliki dua kesombongan yang mempesona. Tidak hanya seluruh manusia kosmik ketiga terkejut, tetapi juga tidak kembali kepada Tuhan untuk waktu yang lama. Itu adalah alam semesta kedua dari konfederasi dan keluarga hegemonik dari alam semesta pertama, dan ada sedikit keributan. 3 alam semesta utama berada di tengah kekacauan, dan Teran tiba-tiba meledak pada saat ini. Pesona yang mempesona yang belum pernah terjadi dalam sejuta tahun sebenarnya telah pecah 4 kali. Sungguh tidak dapat dijelaskan. Itu hanya kebetulan bahwa semua hal ini tidak dapat diprediksi.